Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Oke, tenang dulu ya. Ketua kelasnya nggak hadir ya? Si Putra. Oke, Ibu minta untuk perwakilan memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Jadi hari ini yang tidak hadir hanya Putra saja. Oke, selanjutnya, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dengan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran TPS. Nah, nanti kita akan mempelajari dengan metode pembelajaran TPS, yang dimana peserta didik dapat menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang sistem otot yang meliputi sumber energi untuk gerak otot dan tahapan mekanisme kerja otot. Jadi nanti kalian bisa menggunakan internet atau menggunakan buku-buku yang telah Ibu sediakan. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Tadi pagi kalian sarapan enggak? Kalau nggak sarapan, siangnya lemes enggak? Enggak. Oh, berarti otot kamu tulang besi. Biasanya kita kalau misalnya pagi-pagi nggak sarapan tuh, siangnya kita lemas karena nggak ada energi yang dapat kita gunakan di otot kita supaya kita dapat bergerak dengan bebas. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit materi hari ini. Di sini ada gambar yaitu tentang materi kita hari ini, yaitu mekanisme kerja otot. Maksud Ibu tahapan mekanisme kerja otot dan sumber energi untuk gerak otot. Jadi di sini Ibu gabungkan menjadi satu paparan materi, yaitu sumber energi untuk gerak otot, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Nah, untuk mekanismenya dapat kita lihat sebetulnya seperti ini. Ini merupakan sarkomer. Sarkomer yaitu struktur dinding organ otot yang terdapat protein berupa aktin dan miosin. Di mana aktin dan miosin ini itu berperan dalam kontraksi otot. Jadi kita dapat bergerak dan juga dapat melakukan kegiatan itu karena ada kontraksi otot dari aktin dan miosin tersebut. Nah, mekanismenya seperti apa? Yang pertama, ini adalah gambar miosin, dan ini gambar ini merupakan miosin dan ini aktin. Ini sebelum proses kontraksi dimulai, miosin itu melekat pada aktin. Nah, kontraksi itu dimulai saat ATP atau adenosin trifosfat itu masuk ke dalam miosin. Oke, tahap yang saat ATP itu masuk ke kepala miosin, maka itu akan terlepas dari aktin. Selanjutnya, proses yang kedua, saat ATP sudah masuk ke kepala miosin, kemudian miosin itu sudah lepas dari aktin, maka itu disebut dengan atase. Apa itu atase? Yaitu enzim yang dapat mengubah menjadi pecahan-pecahannya, yaitu ATP yang tadi awalnya itu ATP berubah menjadi ADP, adenosin difosfat, karena dia satu fosfatnya sudah keluar, yaitu menghasilkan energi sehingga kita dapat bergerak. Oke, baiklah, itu tadi paparan sedikit dari Ibu. Di sini Ibu akan memberikan kalian LKS untuk kalian kerjakan. Setelah kalian mengerjakan masing-masing, nanti Ibu akan mengelompokkan kalian. Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk menjawabnya. Baiklah, karena sudah 5 menit, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Karena di sini cuma 5 orang, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini kelompok 2. Jadi kalian diskusikan hasil kerja kalian kayak gini. Ini kamu kan membahas sebutkan sumber energi kerja otot. Nanti kamu sudah dapat jawabannya, diskusikan dengan temannya apa sumber kerja otot itu. Kemudian kamu kan membahas tentang jelaskan cara kerja
atpase tersebut. Nah, jadi nanti dijelaskan kepada temannya. Begitu juga untuk kelompok 2. Jadi ibu beri kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Gimana? Ada yang tidak paham? Jelaskan cara kerja atpase. Nah, tadi kan udah ibu jelaskan tuh di depan atpase cara kerjanya bagaimana. Ini ditulis apa tadi? ATP menjadi Terus kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dipahami dengan materinya? Udah paham? Oke. Baiklah, karena waktunya sudah 15 menit, ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Di situ aja nggak apa-apa. Jelaskan cara kerja atpase. ATP menjadi ADPT tambah P tambah E. Oke, kemudian lagi Sebutkan sumber energi kerja otot ATP. ya. Kelompok 2 ibu. Sebutkan sumber energi kerja otot adenosin trifosfat. Trifosfat. Kemudian yang selanjutnya Jelaskan cara kerja ATP. Cara kerjanya ATP dari ADP tambah P tambah E. oke. Baiklah, karena kalian sudah berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusi kalian, ibu meminta untuk masing-masing kelompok bertanya kepada kelompok lainnya. Kelompok siapa yang ingin bertanya? Saya Bu mau bertanya sama kelompok 2. Ya, bagus sekali. Apa pertanyaannya? Coba sebutkan sumber energi ATP untuk apa? ATP itu apa? Ya, oke, baiklah. Kepada kelompok 2, silakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sumber ATP glukosa dari makanan yang dikonsumsi. Contohnya? Misalnya nasi, roti, jagung, dan lain-lain. Oh, baik. Jadi, sumber ATP itu makanan yang kita konsumsi setiap hari. Jadi, kita harus mengkonsumsi makanan yang memang bergizi sehingga kita itu tidak lemas. Jadi, paparan dari materi kalian itu semuanya bagus. Namun ibu mengambil yang paling bagus, yaitu ibu simpulkan kelompok 2 akan mendapat reward dari ibu nanti di akhir di akhir mata pelajaran. Oke, baiklah. Jadi itu saja materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah ATP itu merupakan sumber energi. Sumber energi sudah dijelaskan pada kelompok 2 tadi, yaitu jenisnya seperti nasi, jagung, roti, pokoknya makanan yang kita konsumsi setiap hari, tapi dengan syarat harus sehat ya, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Kemudian untuk prosesnya itu ada 3. Yang pertama yaitu ini adalah miosin dan juga aktin. Dimana saat sebelum masuknya ATP, maka miosin ini akan tertidur dan menempel di aktin. Nah, ketika ATP ini masuk ke kepala miosin, maka menyebabkan kepala miosin ini akan lepas. Nah, di kepala miosin ini terdapat ATP. Kemudian ATP ini akan melepaskan satu fosfat sehingga dia terbentuklah ADP. Kenapa ADP? Yaitu karena satu fosfatnya sudah lepas, maka disebut dengan adenosin difosfat dan juga menghasilkan fosfat dan juga energi. Nah, energi ini adalah kepala miosin dengan tinggi energi. Nah, tinggi energi di kepala miosin ini maka akan melepas sehingga akan menyebabkan lagi kembali ke keadaan semula. Nah, saat lepas inilah maka terjadinya kontraksi otot. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih kepada Anda semua. Ibu absen kembali lagi untuk pulang. Tadi yang tidak hadir hanya
yang kemarin Ibu kasih. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk tugas individu kalian mohon dicatat. Catat ya, saat kepala miosin melepaskan satu fosfat, maka ATP berubah menjadi. Oke, kemudian yang kedua, sebelum proses kontraksi dimulai, di mana miosin melekat. Udah, itu aja. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Semoga Allah mempermudah kita dalam mengambil materi atau ilmu yang Ibu sampaikan tadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, itu datangnya dari Ibu, dan apabila terdapat kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.